Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN Kimia tingkat nasional tahun 2024. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal nomor 7 tentang termodinamika fotosintesis. Ini ada banyak poin soalnya ya, A, B, C, D, E, F. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Fotosintesis merupakan reaksi pembentukan glukosa atau karbohidrat lainnya dari CO2 dan air dengan bantuan energi sinar matahari. Proses ini berlangsung di klorofil di daun. Reaksi yang terjadi sesuai persamaan berikut. Ini persamaannya. Soal A, hitung delta G dari reaksi dan tentukan kesempurnaan reaksi di atas pada 25 derajat Celcius. Baik, untuk menghitung delta G reaksi, delta G itu bisa dihitung dengan cara delta H dikurangi T kali delta S ya. So, di sini kita harus mencari dulu delta H-nya berapa dan delta S-nya berapa. Kita pertama hitung dulu delta H. Delta H ini kalau kita pakai data delta HF ya, atau delta H pembentukan, itu berarti delta HF-nya reaktan, produk, dikurangi delta HF-nya reaktan. Nah, di sini produknya aja C6H12O6. C6H12O6 itu delta HF-nya ini, minus 1273,1. Kemudian ada juga O2. O2-nya ada 6, berarti 6 kali delta HF O2. Nah, tapi karena O2 ini unsur, maka delta HF pada kondisi standar itu adalah 0. So, delta HF produk udah cukup segini aja. Kemudian dikurangi delta HF reaktan. Reaktannya adalah CO2 gas. CO2 gas ada ini, minus 393,5. Karena di sini koefisiennya 6, maka perlu kita kali 6 ya. 6 kali minus 393,5. Kemudian masih ada lagi H2O. H2O liquid. Itu yang ini. Berarti ditambah 6 kali minus 285,8. Nah, ini adalah delta H dari reaksi. Kita langsung saja hitung dengan menggunakan kalkulator. Ini ya hasilnya ya. 2802,7. Satuannya adalah kilojoule per mol. Ini positif ya. Kemudian selanjutnya kita hitung delta S-nya. Ini rumusnya sama dengan delta HF, produk dikurangi reaktan. Produknya di sini ada C6H12O6 sama O2, berarti yang ini 209,2 ditambah 6 kali yang O2 adalah, mana ini ya O2 ya. Ini kok nggak ada datanya ya untuk O2 ya. Harusnya ada nilai entropi standarnya O2 tuh ya. Setelah saya cek referensi, ternyata entropi standarnya O2 itu adalah 205. Nah, jadi di sini kita masuk aja 205 ya. Kemudian dikurangi entropi reaktan. Reaktannya adalah CO2 gas dan H2O liquid. CO2 gasnya adalah ini 213,8, berarti 6 kali 213,8 ditambah H2O liquid. H2O liquid itu ini ya, 70. 6 kali 70. Oke, dari sini kita akan hitung 209,2 tambah 6 kali 205 dikurangi 6 kali 213,8 tambah 6 kali 70. Ini entropinya minus 263,6. Satuannya adalah joule per mol Kelvin. Nah, baru dari sini kita bisa menghitung nilai delta G-nya. Ini berarti delta G reaksinya pada kondisi standar adalah delta H
2802,7 kilojoule per mol dikurangi suhu 25 derajat Celcius, ini harusnya kalau jadi Kelvin jadi 298 Kelvin. 298 dikali perubahan entropi. Ini kan masih joule per mol per Kelvin ya. Kita jadikan kilojoule, jadinya dibagi 1000, 0,2636 kilojoule per mol Kelvin. Dari sini nanti kita bisa hitung nilai delta G-nya. Masukkan kalkulator. 2881,25. Kilojoule per mol. Ini ya. Oh, sorry, ini ada salah tulis ya. Ini harusnya minus. Minus 0,2636. Oke, poin A beres ya. Selesai ya. Sekarang kita lanjut ke poin B. Berdasarkan data termodinamik, tentukan rentang temperatur di mana reaksi di atas dapat berlangsung secara spontan. Oke, syarat reaksi berlangsung spontan itu adalah ketika delta G negatif atau kurang dari 0. Nah, delta G itu kan rumusnya delta H min T delta S. Delta H kita udah tahu 2802,7 dikurangi T, suhunya kita cari nanti. Kemudian delta S-nya minus 0,2636. Kurang dari 0. Kita hitung saja, ini berarti 2802,7, ini minus dikali minus jadinya plus 0,2636 T kurang dari 0 gini ya. Berarti ini kalau kita pindah ruas 0,2636 T kurang dari minus 2802,7. Berarti T-nya adalah kurang dari minus 2802,7 per 0,2636. Berarti kalau mau spontan berarti nilai T-nya harus kurang dari, ini kok ketemunya minus ya, kurang dari minus 10.632 Kelvin. Ini kayak jawabannya kayak tidak logis ya, ini ada salah di mana. A few moments later. Oke, saya udah coba mencari letak kesalahan perhitungan di mana. Saya nggak nemu salahnya di mana. So, jadi teman-teman kalau nemu kesalahan, silahkan komen di bawah ya. Kalau memang seperti ini, tidak ada kesalahan dalam perhitungan, maka untuk poin A ini kespontanan reaksinya karena delta G positif, maka dia tidak spontan atau spontannya ke kiri. Tidak spontan. Kemudian yang B, ini kan rentang temperatur di mana reaksi berlangsung spontan. Kita hitung ternyata suhu T harus lebih rendah dari minus 10.632 Kelvin. Padahal suhu paling rendah itu adalah 0 Kelvin. Berarti kalau seperti ini, maka kesimpulannya adalah di suhu berapapun reaksi tidak akan spontan. Nah, gitu kesimpulannya ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tumbuhan hijau menggunakan bantuan energi sinar matahari untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Hitung jumlah mol foton minimum yang diperlukan untuk mensintesis setiap 1 mol glukosa pada proses fotosintesis. Gunakan panjang gelombang maksimum 655 nanometer sebagai salah satu panjang gelombang sinar yang paling efektif diserap oleh klorofil. Baik, ini hubungannya energi sinar matahari dengan fotosintesis itu adalah ini ya. Energi foton itu harus sama dengan nilai delta G. Anggap aja suhunya di 25 derajat Celcius sehingga kita nanti pakai delta G yang di poin A.
energi foton sendiri itu adalah Hc per lambda. Ini untuk satu foton ya. Kalau fotonnya banyak, ya berarti N, gini kan. N jumlah partikel. Atau jumlah partikel ini bisa kita ubah dalam bentuk mol, itu sebagai mol dikali Na, di mana Na adalah bilangan Avogadro. Kemudian delta G-nya, tadi kita sudah dapat untuk 1 mol pembentukan glukosa, itu nilainya adalah sekitar 2882 ya. Kita cek lagi biar pasti. 2881,25. Ini kilojoule per mol. Ini ya. Oke. Berarti kita ubah dulu aja ke joule sambil kita masukin angka-angkanya. Yang dicari adalah jumlah mol foton minimum. Ya udah, berarti kita nyari N kecilnya. Untuk Na 6,02 kali 10 pangkat 23. H itu konstanta Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34. C ini kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 per lambdanya 655 nanometer. Ini sama aja dengan kalau kita jadikan meter dikali 10 pangkat minus berapa ya? Nano ke mikro 10 pangkat min 3, mikro ke mili 10 pangkat min 3 juga, kemudian mili ke meter 10 min 3, berarti nano ke meter 10 pangkat min 9. Ini ya, sama dengan 2881,25 jadikan joule kali 10 pangkat 3. Dari sini nanti kita dapat nilai N, molnya foton itu adalah, kita pakai kalkulator aja, 2881,25 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 655 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 6,626 kali 10 pangkat minus 34 terus kali 3 kali 10 pangkat 8. Kita cek hasilnya. 15,77. So, mol foton minimum yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mol glukosa pada proses fotosintesis adalah 15,77 mol foton. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diperkirakan jumlah karbon dioksida yang ditangkap melalui fotosintesis di daratan bumi adalah 5,5 kali 10 pangkat 16 gram per tahun. Asumsikan bahwa semua karbon ini diubah menjadi glukosa. Hitung energi yang disimpan melalai fotosintesis di darat per tahun dalam kilojoule. Poin kedua, pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menghasilkan sekitar 103 MW. Berapa banyak pembangkit listrik tenaga nuklir yang setara dengan konversi energi matahari melalui fotosintesis? Oke. Baik, ini kita kerjakan dulu yang poin 1 ya. Ini kan dibilangnya karbon dioksidanya adalah sekian gram per tahun ya. Oke, berarti ini massa CO2 5,5 kali 10 pangkat 16 gram ini per tahun. Ini kalau mau kita jadikan mol, molnya CO2 itu adalah 5,5 kali 10 pangkat 16 per 44, ini MR-nya. Massa bagi MR ya. Kita hitung aja. 1,25 kali 10 pangkat 15. Ini ya, ini molnya. Nah, mol CO2 kalau direaksi itu kan 6 CO2 tambah 6 H2O menjadi C6H12O6
tambah 6O2 gini ya. Berarti kalau berdasarkan reaksi ini, kita bisa hitung mol glukosanya. Ini adalah 1/6 kali molnya CO2. Atau kita bisa hitung 1/6 kali 1,25 10 pangkat 15. Ya, kita hitung aja ya. 2,083 kali 10 pangkat 14. Mol ini adalah mol glukosanya. Nah, untuk menghitung energinya, itu kan berarti energi yang tersimpan kita nyatakan dalam delta G saja. Energi tersimpan berarti sama aja mol dikali delta G. Nah, molnya ini itu adalah mol dari glukosa ya. Karena delta G tadi per mol glukosa. Kita masukin aja 2,083 kali 10 pangkat 14 dikali 2881,25, ini adalah delta G-nya. Tinggal kita kalikan 2881,25. 6 kali 10 pangkat 17 kilojoule. Oke, jadi energi yang tersimpan melalui fotosintesis di darat per tahun adalah 6 kali 10 pangkat 17 kilojoule. Ini jawabannya ya. Sekarang poin 2. Pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menghasilkan sekitar 103 MW. Berapa banyak pembangkit listrik tenaga nuklir yang setara dengan konversi energi matahari melalui fotosintesis? Oke. Ini ibaratnya kita anggapnya 103 MW ini PLTN ya, 1 PLTN itu setara dengan 103 MW atau 103 kali 10 pangkat 6 Joule per second. Atau kalau dalam kilojoule berarti 103.000 kilojoule per second. Segini ya. Ini untuk 1 PLTN. Nah, fotosintesis tadi ini 6 kali 10 pangkat 17 ini masih per tahun. Nah, kita hitung aja per detiknya berapa gitu kan. Ini bagian fotosintesis. Ya udah, berarti dayanya adalah 6 kali 10 pangkat 17 kilojoule per tahun. Nah, per tahun ini kan tinggal kita ubah ke detik ya. Gimana ngubahnya? Oh, 1 tahun kita anggap 365 hari. 365 hari, masing-masing hari itu kan 24 jam. 1 jam itu 3.600 detik. Oke, kita bagi saja. 365 kali 24 kali. Oke. 1,9 kali 10 pangkat 10. 10 satuannya adalah kilojoule per second. Banyak sekali ya fotosintesis ya. Berapa banyak pembangkit listrik tenaga nuklir yang setara dengan konversi energi matahari? Ya, berarti tinggal kita bagi ya. Ini PLTN segini, ini fotosintesis segini. Kita bandingkan saja, berarti setara satu ini fotosintesis di seluruh bumi itu setara dengan berapa PLTN? 1,9 kali 10 dibagi 103.000 kilojoule per second ya. Nah, berapa ini? Kita pakai kalkulator. Oke, segini ya. Setara dengan 184.798.
184.798 unit PLTN. Nah, ya, gini ya. Banyak juga ya setaranya ya. Itu kurang lebih. Lanjut ke soal nomor E. Pada tahun 2024, populasi manusia di dunia diperkirakan 8,2 miliar orang. Hitung massa glukosa dalam kilogram yang diperlukan untuk menyediakan 1.500 kalori per orang per hari. Nutrisi bagi penduduk dunia selama 1 tahun. Oke, baik. Yang E dulu ya. Pertama, di sini diketahuinya 1.500 kalori per orang per hari. Berarti kalau 1 tahun, ini setara dengan 365 kali 1.500 kalori per orang. Kalau untuk 8,2 miliar orang, berarti dalam 1 tahun itu ada 365 dikali 1.500 dikali jumlah orangnya 8,2 miliar. Miliar itu berarti 10 pangkat 9 ya. 1.000 juta miliar ya, benar. 9 kalori. Kalau kita ubah ke dalam joule, berarti ini adalah 365 kali 1.500 kali 8,2 kali 10 pangkat 9 dikali 4,184. Satuannya joule. Yaudah, kita hitung aja. 365 dikali 1.500 kali 8,2 kali 10 pangkat 9 kali 4,184. 1,88 kali 10 pangkat 16. 1,88 kali 10 pangkat 14. Sorry, pangkat 16 ya. Ini joule. Kalau kilojoule berarti 1,88 kali 10 pangkat 13 kilojoule. Nah, ini adalah nutrisi penduduk dunia selama 1 tahun. Kemudian di sini justru menghitung massa glukosa dalam kilogram yang diperlukan gitu ya. Oke, baik. Tadi kan 1 mol glukosa itu kan dapat menghasilkan energi, menyimpan energi sebanyak, nah kita cek lagi ya. Oke, karena ini yang ditanyakan adalah massa glukosa untuk memenuhi nutrisi, berarti yang kita pakai adalah delta H. Nah, delta H-nya tadi itu adalah 2.802 kalau nggak salah. Kita cek dulu ya. Ini 2.802,7 kilojoule per mol. Nah, ini dia, ini energinya ya. Energi 1 mol glukosa. Berarti ini perlu berapa mol gitu kan? Ini kita menghitung mol glukosanya. Untuk memenuhi kebutuhan energi 8,2 miliar orang ini selama setahun, jadinya 1,88 kali 10 pangkat 13 dibagi 2802,7. Nah, berapa ini? 6,7 kali 10 pangkat 9. Ini adalah mol glukosa. Nah, kalau kita mau mencari massa glukosanya, berarti kan massa sama dengan mol dikali mr kan. Molnya kan kita udah dapat 6,7 kali 10 pangkat 9 dikali mr-nya 6 kali 12 tambah 12 tambah 6 kali 16 kan gini. Nah, kita hitung ya. Kali 6 kali 12 tambah 12 tambah 6 kali 16.
1,2 kali 10 pangkat 12. Satuannya adalah gram ya. Kayak gitu. Segini nih setahun kita perlu glukosa. Kita lanjut ya, yang F. Jika glukosa digunakan pada sel bahan bakar, fuel cell, hitung potensial dalam volt yang dapat dihasilkan. Oke, kita F ini ya. Delta G itu sama saja minus Z kali F kali E0. Nah, kita mau cari E0-nya ini. Delta G-nya kan kalau glukosa tadi udah tahu ya kita ya. 2881,25. Ini kilojoule. Berarti kalau jadikan joule kali 1000 aja. Nah, gini. Minus, ini jumlah elektron yang terlibat. Ini berarti C6, H12, O6. Ini kan akan jadi CO2, 6 CO2. Nah, ini berarti ini plus 1, ini min 2. Ini berarti min 12. Ini biloxnya ya, hitung bilox kita ya. Plus 12. Oke, berarti ini 0. Yang ininya plus 4. Total plus 24. Oke, berarti 24 kali F 96500 kali E0. Oh ya, ini kan berarti glukosanya sebagai bahan baku ya. Bahan bakunya berarti delta G-nya nih kita kasih tanda minus juga. Nah, jadi nanti saling cancel out. E0-nya jadinya adalah 2881250 dibagi 24 kali 96500. Ini potensial sel yang dihasilkan oleh glukosa kalau dipakai sebagai fuel cell. Ini ya, 1,24244 ya, 1,244 volt. Nah, ini jawaban poin F. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan video kita kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.